Egy kembali ke Timnas Indonesia, begini kata Sinteyong. Misi senyap PSSI terungkap, Timnas bakal cari pemain baru di Belanda. Ravelsrijk bongkar tanda Miss Hilgers bakal dinaturalisasi. Legenda Jepang yakin Timnas U17 akan sukses di Piala Dunia U17. Bima Sakti kirim rincian program ke Sinteyong untuk mendapat masukan. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong buka suara soal kemungkinan kembali memanggil Egy Maulana Fikri. Terbaru, Sinteyong ada di Indomik Arena Tangerang menyaksikan laga Dewa United versus Persis Solo Jumat 4 Agustus 2023. Ketika ditanya apakah ada kans Egy untuk comeback ke Timnas Indonesia, Sinteyong lebih memilih bungkam. Sementara itu, penampilan Egy bersama Dewa United bisa dibilang cukup baik. Soal itu, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, kata Sinteyong singkat kepada awak media Jumat 4 Agustus 2023. Ya, Sinteyong seperti diketahui sedang mempersiapkan tim untuk Piala AFF U23 2023. Kejuaraan tersebut akan berlangsung mulai 17 Agustus mendatang. Asnawi Mangkualam berhasil membantu Jeonnam Dragon meraih kemenangan pada laga lanjutan ke Liga 2 2023. Jeonnam Dragon dihadapkan dengan Bucheon FC. Ya, Asnawi Mangkualam diturunkan pada menit ke-84. Dan baru 1 menit, Asnawi Mangkualam membuat striker lawan Jussi Lopeta emosi usai dilanggar oleh Asnawi Mangkualam. Sebuah aksi ciamik ditunjukkan oleh Asnawi pada menit ke-87. Ia sukses mencuri bola dari lawan dan juga melakukan tusukan ke dalam kotak penalti Bucheon FC. Sayang, umpan Asnawi Mangkualam masih bisa dipatahkan oleh pemain lawan. Kemudian hingga pertandingan berakhir tak ada lagi gol tercipta. Jeonnam Dragon memenangkan laga dengan skor 1-0. Pemain andalan Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali tampil pada laga pramusim KMS Cadenza. KMS Cadenza mendapatkan hasil positif dalam laga pramusim terakhir saat menantang tim semi-profesional Belgia Royal Knokke. Sementara itu, ini menjadi laga ke-6 bagi Marcelino Ferdinand bersama KMS Cadenza pada musim panas ini. Ya, Mark de Jong memasukkan banyak pemain termasuk Marcelino di awal babak kedua. Pergantian pemain tersebut sukses memperbaiki performa dari KMS Cadenza. Skor 2-1 jadi hasil laga ini. Patro Eistad dan Marcelino bakal bersiap untuk menghadapi laga pembuka Challenger Pro League 2023-2024 pada Minggu 13 Agustus 2023 lawan Patro Eistad. Kiprah pemain abroad Timnas Indonesia di kompetisi Liga Belanda Ravelsrijk diturunkan di laga pramusim kala ADO Den Haag menghadapi Jonghyang U23. Lawan klub Ravelsrijk ini merupakan klub kasta kedua di Liga Belgia. Ya, striker Timnas Indonesia Ravelsrijk baru diturunkan mulai menit ke-70. Dalam laga uji coba ini, ADO Den Haag berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Jonghyang. Dan pada hari yang sama, Ravelsrijk sempat membuat penggemar gempar dengan pernyataannya. Misi senyap PSSI untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia terbongkar lewat pengakuan pemain keturunan Ravelsrijk. Ya, Ravelsrijk menerangkan asisten pelatih Timnas Indonesia berencana ke Belanda untuk mencari pemain diaspora. Dan hal ini diketahui lewat wawancara. Dalam wawancaranya dengan media Belanda Omroep West, Ravelsrijk bongkar rencana Sinteyong dan juga tim secara gamblang. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih beberapa hari yang lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, ujar Ravelsrijk saat diwawancara oleh Omroep West. Mereka mencari lebih banyak pemain dari yang saya dengar, jadi saya pikir dia akan datang. Tambah pemain berusia 20 tahun tersebut. Dari omongan Ravelsrijk tersebut tersirat bahwa Miss Hilgers semakin kencang untuk membela Timnas Indonesia, karena bisa saja asisten Sinteyong juga menemuinya. Apalagi akhir-akhir ini, kabar Hilgers bakal dinaturalisasi jadi ramai. Hal itu karena ibunya belum lama ini mengunjungi Bali, Indonesia. Selain itu, bek yang berkarir di FC20 ini mengikuti Instagram PSSI. Bahkan akun Timnas Belanda di-unfollow olehnya. Ya, menarik disaksikan apakah Miss Hilgers menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi. Mengingat sebelumnya namanya juga diajukan oleh Sinteyong tapi prosesnya belum dilanjutkan. Legenda hidup Timnas Jepang menyebut bahwa Timnas U17 Indonesia bakal bicara banyak di Piala Dunia U17 2023 dan pernyataan tersebut disampaikan oleh Mitsuo Ogasawara. Menurutnya, skuad Timnas U17 Indonesia sanggup membuat timnya keteteran. Terus terang sangat kesulitan melawan permainan Garuda United U17, ujar Mitsuo Ogasawara.
Ya, ia memuji permainan timnas U17 Indonesia secara keseluruhan. Legenda timnas Jepang tersebut melihat masa depan skuad asuhan Bima Sakti sangatlah cerah. Menurutnya, timnas U17 Indonesia bakal sukses saat mengarungi ajang Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 yang menggunakan nama Garuda United menelan kekalahan 2-3 dari Kashima Antlers. Meski kalah, Arkan Kakak dan juga kawan-kawan bermain apik dan sempat unggul 2-1 atas tim U18 dari Jepang itu. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengaku menurunkan pemain yang diproyeksikan menjadi tulang punggung di Piala Dunia U17 2023 saat dikalahkan Kashima Antlers pada laga uji coba di Bali Sabtu 5 Agustus. Sebenarnya kita di pertandingan kedua ini lebih mengutamakan pemain yang menjadi tulang punggung nanti di persiapan Piala Dunia U17. Yang pasti kita kerangka tim sudah ada, ucap Bima Sakti. Bima Sakti mengatakan tim pelatih timnas Indonesia U17 tinggal mencari tambahan pemain untuk Piala Dunia U17 2023. Terlebih usai pertandingan berakhir, Bima Sakti mendapatkan masukan dari Indra Safri selaku Direktur Teknik PSSI dan juga konsultan timnas U17 Frank Warmut. Selain itu, Bima Sakti juga telah mengirim rincian program ke Sintayong untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya, timnas U17 akan melakukan evaluasi dalam sesi latihan yang rencananya digelar di Solo, Jawa Tengah mulai Senin 7 Agustus. Timnas Indonesia U17 juga dijadwalkan melakoni uji coba melawan tim lokal. Sementara itu, terkait laga melawan Kashima Antlers, Bima mengaku masih ada beberapa nama pemain di bangku cadangan yang belum sempat diturunkan. Timnas Indonesia U17 kalah 2-3 dari Kashima Antlers U18 dalam pertandingan uji coba di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali Sabtu 5 Agustus malam waktu Indonesia Barat. 3 gol Kashima Antlers semuanya diciptakan lewat sundulan. Dan hal ini mengindikasikan duel udara jadi salah satu masalah utama timnas Indonesia U17. Di samping itu, Indonesia bahkan berhasil unggul 2-1 pada menit ke-64 lewat tembakan M. Rizky Afrizal usai melepaskan santekan setelah memanfaatkan umpan dari Rizar Nurfiat. Sayangnya, di menit ke-70 Kashima berhasil menyamakan kedudukan. Indonesia kembali kebobolan lewat sundulan Koji Oyama pada menit ke-88 dan Indonesia akhirnya kalah 2-3 dari Kashima. Striker Persikabo 1973 Yandi Sofyan dapat dukungan kembali perkuat timnas Indonesia. Dan hal ini tak lepas dari performa impresifnya di awal BRI Liga 1 2023-2024. Ya, Yandi Sofyan diketahui kini menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk jajaran pencetak gol terbanyak musim ini dengan torehan 3 gol dari 5 pertandingan. Dan ia pun mengaku siap untuk bela timnas Indonesia jika mendapatkan kepercayaan. Mau di usia berapapun selama kita berusaha dan ada keinginan, saya kira tidak ada salahnya. Dan berharap masuk timnas lagi, tegas Yandi Sofyan. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.